Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Haitsu qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kepada Ketua Yayasan beserta staf yang kami hormati, kepada aparatur keamanan dan aparatur desa yang kami hormati, seluruh dewan asatidah yang kami hormati, seluruh tamu undangan, wali santri baru, putra dan putri yang kami hormati. Jadi syukur kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang cerah ini. Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di suatu lembaga pendidikan Pondok Pesantren Nurul Salam yang terletak di Desa Kujang di Kabupaten Ciamis. Semoga pertemuan kita pada pagi hari ini mendapatkan rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, atas ikatan hati yang oleh Allah Subhanahu wa taala kirimkan ke dalam hati kita masing-masing, sehingga Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada Bapak dan Ibu sekalian mempercayai Pondok Pesantren Nurul Salam ini sebagai tempat pendidikan bagi putra dan putri Bapak Ibu sekalian. Karena semuanya itu tidak akan lepas daripada campur tangan Allah Subhanahu wa taala untuk menggerakkan hati kita masing-masing. Sekali lagi, kedatangan kita di dalam Pondok Pesantren Nurul Salam ini dari berbagai macam daerah yang tadi diumumkan atau yang tadi disampaikan oleh panitia tidak akan lepas dari campur tangan Allah Subhanahu wa taala dari menggerakkan hati para ibu dan bapak sekalian sebagai wali santri terhadap Pondok Pesantren Nurul Salam ini. Semoga gerakan hati yang oleh Allah Subhanahu wa taala berikan pada Bapak dan Ibu sekalian untuk memilih Pesantren Nurul Salam sebagai tempat untuk mendidik putra dan putri Bapak Ibu sekalian adalah tempat yang tepat, tempat yang layak, tempat yang pilihan yang paling tepat untuk mendidik putra putri Bapak Ibu sekalian, untuk memberikan suatu pendidikan sampai 6 tahun atau 4 tahun yang akan datang. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
sekarang ini dan Bapak Ibu sekalian telah mengikuti kegiatan yang paling pokok, yaitu khutbah ta'aruf, khutbah perkenalan, yang dulunya Bapak dan Ibu mengenal pesantren Nurul Salam ini sebagian Bapak dan Ibu mengenal pendidikan Pondok Pesantren Nurul Salam ini mungkin lewat berita, lewat pengumuman, atau lewat tetangga atau saudara. Dan hari ini Bapak Ibu sekalian akan mengetahui langsung bagaimana hakikatnya Pondok Pesantren Nurul Salam ini dan sistem pendidikan yang ada dalam Pondok Pesantren Nurul Salam ini. Supaya lebih jelas dan supaya lebih mengetahui arahan dan alur yang akan dijalankan dalam pendidikan Pondok Pesantren Nurul Salam ini. Karena pendidikan yang paling baik itu adalah pendidikan yang mempunyai 3 unsur, yaitu at-ta'lim, at-tarbiyah wa ta'lim. At-tarbiyah yakni ta'dibiyah wa ta'widiyah, kemudian alur pendidikan yang lainnya ketiga adalah ta'limiyah. Nanti ini akan diberikan kepada santri semua, bagaimana membiasakan para santri ini untuk memberikan beradab dengan adab yang telah disampaikan atau meniru Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka karena ini adalah hal yang terbaru atau hal yang baru bagi Bapak Ibu sekalian, saya akan sampaikan beberapa hal biar kita atau biar Bapak dan Ibu sekalian jelas memahami Pondok Pesantren Nurul Salam ini. Hari ini mungkin Bapak dan Ibu sekalian melihat Pesantren Nurul Salam yang mungkin bangunannya sudah permanen. Bagaimana 30 tahun yang lalu? Ini akan saya paparkan biar kita semua kenal. Oh, dari sinilah Pesantren Nurul Salam ini apalah dimulai pendidikan Pondok Pesantren atau cikal bakal pendidikan Pondok Pesantren Nurul Salam. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Gambaran umum tentang Pesantren Nurul Salam. Jadi yang pertama, gambaran umum adalah karena Pesantren Nurul Salam ini adalah tuntutan masyarakat yang luas agar ada lembaga-lembaga pendidikan semacam pesantren yang mengajarkan putra didiknya atau anak didiknya memiliki karakter-karakter yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya, atau tuntutan masyarakat karena ingin putra putrinya ingin dididik, diselamatkan dari berbagai macam lingkungan yang rusak hari ini. Hari ini semua orang pasti merasakan bagaimana rusaknya lingkungan hari ini. Nggak ada mengatakan lingkungan di daerah ada, lingkungan di daerah kami itu lingkungan yang bagus. Kita lihat, kita evaluasi dari semua sudut lorong-lorong yang ada di daerah kita. Pandangan-pandangan anak kecil dengan membawa alat kotak yang kecil tidak akan lepas dari tangannya. Hari ini kita lihat di depan-depan toko, di depan-depan warung, anak-anak kecil berkumpul dari tingkat TK sampai tingkat SLTA. Berkumpul, yang dipegang adalah kotak kecil sebagai bentuk kemajuan hari ini. Tadi dalam sambutan juga ada yang menyampaikan begitu derasnya arus kemajuan dunia ini, tapi tidak diimbangi dengan sistem pendidikan Islami yang kuat. Juga harapan kami, semoga Bapak dan Ibu sekalian sudah membiasakan putra putrinya untuk melaksanakan disiplin ibadah yang baik, supaya Bapak dan Ibu sekalian harapan agar ibu dan bapak sekalian ini sudah menyiapkan putra putrinya memiliki
mental yang kuat. Karena kuatnya mental anak-anak itu adalah sebaliknya ada di bapak dan ibu sekalian, terutama ibu. Tidak lepas daripada gesekan-gesekan kehidupan hari ini. Jadi semakin penanaman kekuatan mental bapak dan ibu sekalian terhadap putra dan putrinya, maka dia akan siap menghadapi berbagai macam tantangan yang akan datang. Berbagai macam masalah yang dihadapi, tidak cengeng, ya, tidak cengeng, sudah siap. Dikatakan, wah kamu kok jelek, nangis santri itu, jangan. Ini adalah kehebatan orang tua, ini yang besar orang tua untuk menanamkan, yaitu kekuatan mental yang harus dimulai dari rumah masing-masing. Ataupun belum, nanti dalam perjalanan waktu, maka insya Allah akan terbentuk mental-mental yang kuat, meskipun dimulai dengan tangisan-tangisan yang ada. Sehingga kita harapkan tetesan air mata seorang ibu, tetesan air mata seorang ayah, dan tetesan air mata seorang santri yang ditinggalkan di pondok ini menjadikan pupuk yang kuat, menjadikan pupuk yang paling bagus agar anak-anak yang ada di pondok ini tumbuh subur, yaitu mentalnya tumbuh subur, kemandiriannya itu juga dibutuhkan. Bapak Ibu sekalian, karena tuntutan di sini, maka saya yakin perasaan kami yang mempunyai putra atau putri sama juga perasaan ibu sekalian dan bapak sekalian. Hari ini kita takut anak kita lama-lama libur. Jadi banyak orang tua kalau libur usah jangan lama-lama, karena memang susahnya mengatur, susahnya lingkungan. Generasi hari ini akan dimatikan pola pikirnya. Generasi hari ini akan dimatikan cita-citanya dengan satu alat kotak, satu alat yang memang sangat luar biasa dahsyat. Dan ini sudah lama diprogram oleh mereka, orang-orang Yahudi dan orang Nasrani. Syariku abna'il muslimin bilahwi walahwi walfad. Sibukkan putra-putri anak-anak orang yang beriman itu dengan sesuatu yang sia-sia. Kita tahu sendiri sekarang, mungkin anak-anak kita juga banyak menghabiskan waktu sia-sia. Megang kotak itu mungkin 3 jam, 4 jam nggak akan berhenti. Apa yang dihasilkan? Ini sengaja. Syariku abna'il muslimin fillah, kesia-siaan. Maka harus tegas kita selamatkan, sehingga kita takut anak-anak kita, takut anak-anak bapak dan ibu sekalian di rumah lama, mungkin seperti itu. Dan ini saya bisa menyamakan dalam generasi yang berbeda, tapi musibah yang bersama, yaitu generasi Nabi Musa alaihissalam. Semua sudah tahu ceritanya, kita akan ungkap kembali, kita sinkronkan dengan kondisi hari ini. Ini gambaran umum di mana Nabi Musa dilahirkan dari seorang ibu yang sayang dan cinta kepada anaknya, tapi selalu setiap hari terbawa was-was, takut yang luar biasa. Takut yang luar biasa. Kenapa? Karena Fir'aun dengan aturan yang dibikin bahwa tidak ada seorang bayi lahir laki-laki yang hidup, dia harus dibunuh. Dia harus dibunuh. Karena ini akan menjadikan kendala bagi keinginan dan cita-cita mereka. Seperti hari ini, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani tidak akan rela kalau generasi Muslim ini mempunyai akhlak yang baik, mempunyai keimanan yang baik. Maka dibikin berbagai macam
mainan-mainan yang ada. Dan juga permainan-permainan bola yang sudah merambah dari seluruh lapisan kehidupan masyarakat. Berapa puluh ribu anak-anak muslim yang hura-hura mendukung salah satu klub bolanya, sampai terkadang juga mati juga diberikan, berjuang untuk mati. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah SWT, maka Allah perintahkan, wahai Ibu Musa, kalau kamu takut, maka hanyutkan putramu itu biar selamat. Secara logika tidak akan diterima. Wahai orang-orang tua yang menginginkan generasi-generasi ini kuat imannya, kuat pendiriannya, dan mampu untuk menghadapi perubahan zaman, maka kirimkan ke pesantren-pesantren termasuk urusan. Secara logika tidak saya terima. Saya jauh dengan anak saya. Saya jauh dengan anak saya, tidak akan ketahuan bagaimana anak saya seperti itu. Maka tadi di awal saya sampaikan, mungkin kisahnya sama, hanya pelaku dan waktunya berbeda. Hanya pelaku dan waktunya berbeda. Kalau dulu sosok seorang ibu Nabi Musa alaihissalam yang takut luar biasa karena jangan sampai putra saya ini dibunuh oleh Fir'aun. Maka dengan doa yang luar biasa mohon perlindungan dari Allah SWT, maka Allah berikan ilham kepada ibu Nabi Musa. Begitu Allah SWT sampaikan dan diabadikan dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aniqdhi fihi fit taguti faqdhi fihi fil yammi bisahil. Ya'khudhuhu aduwwun li wa aduwwun lah. Wal qaitu alaihi mahabbatan minni wal tusna'a ala ain. Wahai Ibu Musa, taruh Musa itu di dalam kotak, buatkan kotak yang kuat, yang bisa terapung di atas air. Ya, begitu. Yang bisa terapung di atas air, bawa. Kemudian tolong hanyutkan itu. Disuruh buat kotak, kemudian suruh hanyutkan. Secara logika juga, aduh, ini kan di bawah atau di luar pengawasan saya, nanti bagaimana? Tapi Allah janjikan nanti putra kamu itu akan minggir, akan terpinggir. Semoga kedatangan Bapak Ibu sekalian juga terbawa angin petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala sampai ke pinggir kota Ciamis. Ya. Jadi kan pinggir kota Ciamis, di desa juga, dekat dengan gunung. Ya. Terbawa. Yang anehnya juga sampaikan, nanti anak kamu nanti akan dibawa, akan ditemukan oleh musuhku dan musuhnya. Jadi kalau anak kawan ibu sekalian, insya Allah bukan kami, bukan musuhnya, bukan, ini bedanya. Tapi disitulah tempat yang kan dirasakan nanti. Tapi ibu Nabi Musa kokoh, saya yakin ini adalah perintah Allah. Saya harus didik anak saya lepas anak saya seperti itu. Seperti halnya harapan kami, semoga Bapak dan Ibu sekalian dengan ikhlas melepas putra dan putrinya untuk dititipkan di pondok ini. Begitu. Ya'khudhuhu aduwwun li wa aduwwun lah. Nanti akan ditemukan oleh musuhku, kata Allah, dan musuh dia yaitu Nabi Musa. Tapi ingat, Allah SWT, wa alqaitu 'alaika mahabbah minni walitusna'a ala ain. Tapi saya
saya berikan kepada mereka kecintaan dalam suatu pendidikan. Kecintaan dalam suatu pendidikan. Jadi kita mencintai anak kita, kita serahkan anak kita itu dididik dengan didikan Allah dan Rasulnya. Maka tadi saya sampaikan suatu hal sangat tepat, ya, suatu hal sangat tepat bagi orang tua hari ini yang akan menyelamatkan generasinya, itu harus dibawa ke pesantren-pesantren. Karena pendidikan hari ini di luar sana tanpa pendidikan pesantren tidak akan mendidik generasi yang bermoral. Diakui atau tidak? Dari tingkat SD aja sudah tawuran, apalagi tingkat SLTP, apalagi tingkat SLTA. Dan anehnya, ketika sudah sampai kepada tingkat perguruan tinggi, mestinya berhenti dong tawuran, tapi lebih ganas tawurannya. Bukan antar perguruan tinggi, antar fakultas juga sudah tawuran. Inilah hari ini gagalnya pendidikan yang ada di luar sana. Dan pendidikan pesantren insya Allah dalam kurikulum yang baku insya Allah akan terus mendidik generasi-generasi yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Artinya bahwa hari ini perasaan kita hari ini sama dengan perasaan ibunya Nabi Musa alaihissalam, yang takut anaknya itu kalau di rumah akan terbawa dengan situasi yang terjadi di dunia ini. Kalau Nabi Musa akan dibunuh, kalau Fir'aun waktu itu adalah disuruh membunuh jiwa-jiwanya, selesai. Orang itu kalau dibunuh selesai. Tapi kalau dibunuh mentalnya, dibunuh karakternya, ya, dibunuh kepribadiannya, itu akan membawa dampak negatif yang panjang. Ya, karena hasil pembunuhan karakter, hasil pembunuhan mental, hasil pembunuhan kepercayaan pada Allah SWT, hari ini Indonesia hancur karena mereka-mereka yang menjadi pengelola negara ini memiliki karakter-karakter yang tidak baik menurut Allah dan Rasulnya. Ya, begitu. Sehingga aparatur keamanan itu selalu bingung juga. Ya, selalu konsultasi Ustaz, kita jaga sama-sama. Oke, kita jaga sama-sama. Ya, alhamdulillah kondisi Kujang khususnya damai. Nggak ada Kujang tawuran dengan desa lain, nggak ada, alhamdulillah. Karena saling saya jaga. Selanjutnya, gambaran umum bahwa pesantren Nurul Salam ini adalah pesantren milik orang Islam bersama. Pesantren Nurul Salam tidak mengerek bendera salah satu ormas, tidak. Pesantren Nurul Salam tidak mengibarkan bendera salah satu partai, tidak. Tapi boleh berormas, boleh berpartai, tapi tidak boleh mengibarkan bendera di Nurul Salam. Silahkan disimpan di rumah masing-masing. Sehingga insya Allah dalam waktu dekat nanti, ya, musim-musimnya kampanye, insya Allah Nurul Salam tetap tidak ada bendera partai yang terkibar di Nurul Salam ini. Tidak akan dibolehkan, ya, tidak akan dibolehkan. Karena ini adalah murni milik orang Islam. Siapapun yang mengaku dirinya sebagai seorang Muslim, maka memiliki pesantren Nurul Salam. Ini gambaran umum, ya, gambaran umum. Karena keterpanggilan kami, sehingga kami mendirikan, tertarik. Pendiri pesantren Nurul Salam itu tertarik untuk mendirikan pesantren karena melihat kondisi lingkungan masyarakat yang ada ini bukan semakin baik, maka semakin luar biasa. Tidak ditemukan anak-anak kecil, anak-anak muda masuk keluar masjid, tidak hari ini. Ya, silakan survei dimanapun juga, tidak ada masjid-masjid itu keluar masuk generasi muda. Dan inilah berhasilnya Yahudi untuk merusak keturunan orang-orang beriman. Yang selanjutnya, bahwa sejarah berdirinya pondok pesantren, saya sampaikan ini biar kita tahu
bagaimana sejarah, bagaimana awal perjuangan para pendiri Pondok Pesantren Darussalam. Jadi Pondok Pesantren Darussalam ini dirintis oleh beliau, yaitu Ustadz Abdul Hadi dan Ustadz Wahyudin yang dua-duanya sudah meninggal dunia. Semoga amal jariah yang sampai sekarang masih kita jaga ini menjadi aliran pahala pada beliau. Dirintis oleh beliau dan juga banyak sekali orang-orang yang terlibat untuk pendirian Pondok Pesantren Darussalam ini. Dan lokasinya bukan di sini. Lokasinya itu di madrasah tadi yang kita masuk jalan. Itu ada madrasah. Lokasinya di situ. Dengan keterbatasan yang luar biasa. Santri ada 70, kamar mandinya cuma ada 2. Itu dirasakan. Sekolahnya juga sampai turun ke bawah. Ke jembatan itu ada madrasah di situ. Jalan kaki. Perjuangan yang panjang. Pada tahun 1988. Ya, karena pesantren itu harus ada legalitas, terbentuklah 1991 itu Yayasan Darussalam terbentuk dan mulai agak menggeliat karena pindah ke lokasi sini dengan berbagai macam sarana yang ada. Yang dulunya ini semua adalah bangunan bilik ini, dan masjid itu adalah kuburan tua karena itu bukit. Lalu kemudian bukit-bukit itu ada kuburan tua oleh para santri dan ustadznya digali dipindahkan karena masyarakat di sini tidak berani untuk menggali dan dipindahkan karena itu terkenal kuburan angker katanya. Tapi oleh santri dan para ustadz selesai dipindahkan semua, tidak ada masalah apa-apa. Ya, begitu dengan ketua yayasan, seorang pengusaha kaya, yaitu dengan alat beratnya, yaitu bulldozer, menurunkan sedikit ketinggian itu dan dibawa ke bawah diratakan. Di situ mulai terus bertambah santri yang dimulai dengan 3 lokal, sehingga tuntutan masyarakat, kemampuan untuk membangun tidak ada, kita bikin yaitu sekolah atau lokal berbilik, pakai bilik di sini. Ustadz Nanang sudah ngerasain belum? Ya, ini yang merasakan dulu tidur di bilik. Ya, gitu. Di awal-awal juga ini bukan pakai paving block, masih menggunakan rumput yang banyak. Sesekali orang kampung itu menaruh kerbonya di tengah-tengah sini. Menaruh kerbonya di tengah-tengah sini. Kadang lepas juga, masuk juga ke kamar. Subhanallah. Ya, perjuangan para ustadz, pengorbanan para santri yang begitu gigih, alhamdulillah sampai hari ini pesantren Darussalam sudah memiliki luas tanah lebih daripada 4 hektar. Yang dulunya hanya domisili di tempat lain, yaitu madrasah pinjam kenapa? Sudah 4 hektar. Sampai saya pesantren ketika dijual, alhamdulillah sudah kita beli. Ya, sudah beli. Dengan fasilitas hari ini yang mungkin terus dituntut untuk pengembangan lab school, sampai hari ini alhamdulillah Darussalam juga sudah punya kolam renang sendiri agar para santri ketika berenang tidak usah jauh-jauh ke Tasikmalaya, tapi bisa di lokasi sendiri. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah SWT, tahun 1991 berdirilah yayasan, kemudian dirintis lagi berdirilah Pondok Putri. Jadi dulu belum ada putri,
dirintis menjadi pondok putri ada, yang ada di lokasi putri, tanahnya itu sebagian besar juga wakaf dari beliau Ustaz Wahyudin, dan bangunan cikal bakal bangunan 3 lokal itu yang awal itu adalah beliau Bapak Haji Abe selaku yayasan tadi disampaikan, dan beliau sudah meninggal dunia. Jadi sudah banyak para pejuang Darussalam ini yang sudah mendahului kita. Itu sejarah berdirinya Darussalam sampai yayasan dan putri, ya, pondok putri. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun visi dan misi yang membackground daripada pondok ini semuanya sudah bisa dibaca, karena itu terpapar dan juga sudah ada dalam brosur dikenalkan bahwa kami akan jalankan seluruh rangkaian kegiatan dalam pondok ini, dari kependidikan, dari kepengasuhan. Jadi kalau pondok pesantren itu 2 muatan yang harus dijaga dengan baik, yaitu kependidikan dan kepengasuhan. Pendidikan bagaimana putra putri, santriwan dan santriwati ini bisa mendapatkan keilmuan yang luas, keilmuan yang sangat luas, keilmuan yang mumpuni. Ini ada di dalam sekolah yang dibawain oleh kepala sekolah, dan insya Allah dari prestasi-prestasi yang diraih itu bisa dilihat dalam informasi-informasi yang ada di internet, karena Darussalam juga tingkat aliyahnya menjuarai tingkat kabupaten kimia, menjuarai tingkat kabupaten fisika, dan juga menjuarai tingkat kabupaten bahasa Arab. Itu intelektual atau keilmuan yang tidak disarai. Adapun kepengasuhan, tadi saya sampaikan dan juga sampaikan juga oleh perwakilan, kepengasuhan itu adalah ta'dibiyah wa ta'udiyah. Dan ini sebetulnya yang sangat diharapkan oleh orang tua. Semoga kami semua mampu untuk memenuhi itu semua. Berbagai macam aturan kita bikin. Ta'widiyah wa ta'dibiyah. Bahwa santri-santri ini harus bisa mencontoh contoh yang baik. Contoh yang baik dari para ustadz-ustadznya, para pengajarnya. Dan semoga contoh yang baik ini juga sudah diberikan oleh Bapak dan Ibu sekalian. Bagaimana cara makan, bagaimana cara minum. Para santri ada aturan, makan tidak boleh berdiri, minum tidak boleh berdiri. Kita terapkan ada aturan. Ya, takdibi. Terus kita arahkan. Kalau dia salah, kita tegur. Karena tadi disampaikan 24 jam. Wa ta'widiyah adalah pembiasaan. Makanya kalau Bapak dan Ibu sekalian sudah membiasakan putra putrinya untuk sholat jamaah dengan baik, bangun sebelum subuh, mungkin tugas bagian kesantren tidak begitu berat. Ya. Tapi kalau belum, nggak apa-apa. Ya, karena Bapak sudah rela dan ridho agar anaknya dibiasakan bangun sebelum subuh. Jadi santri-santri itu bangun sebelum subuh, ya, bangunkan jam 3:30, terus sudah bangun. Ya. Ada petugas-petugas yang bangunkan. Dibiasakan juga sholat jamaah. Sebelum dengar adzan, maka sudah ada aba-aba untuk siap-siap untuk pergi ke masjid. Itu adalah sistem, adalah ta'widiyah, membiasakan diri, karena segala sesuatu itu harus dibiasakan. Ya. Dibiasakan. Jika nanti ada harapan-harapan yang ingin diraih dalam pendidikannya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah SWT,
Kemudian kita harus paham apa itu pesantren, apa itu pondok. Jadi masdar dalam bahasa Arab, masdarnya wa'had. Dari fiilnya ahida ya'hadu ahdan. Apa istilahnya ahida? Ahida fulanun ila fulanin awsahu bihifdi. Jadi pesantren itu ada tempat perjanjian, tempat perjanjian antara orang tua dengan pengasuh, sehingga nanti atau sudah ada juga yang mengisi surat perjanjian, bukan memberatkan bapak dan ibu sekalian, bukan, karena kami ingin pendidikan ini harus sesuai dengan aturan-aturan yang sudah kita bikin untuk kebaikan dan kemaslahatan para anak didik. Jadi ahida fulan ila fulanin, seorang tua tadi diwakilin ini menyerahkan putranya, kemudian dari pihak pesantren pengasuh itu menerima. Yaitu menerima. Untuk apa? Awsahu bihifdi, untuk terus dikasih wasiat, kasih nasihat, dinasihatin, salah dinasihatin, salah ditegur, harus begitu. Ada santri yang salah dipanggil dinasihatin, ada santri yang melanggar dipanggil dinasihatin, ada santri yang tidak rajin dipanggil dinasihatin. Awsah. Ini tugas lembaga pesantren. Au bihifdi, au hifdihi, atau dijaga, maka harus dijaga. Santri yang ada di pondok dijaga, maka ada aturan-aturan yang baku dijaga. Yang sakit ada bagian kesehatannya, kemudian ada bagian-bagian yang lainnya, karena bentuk fisik daripada anak bapak dan ibu sekalian ini harus kami jaga. Dan juga bentuk pemikiran, fikrah putra dan putri bapak juga harus kami jaga supaya tidak terkontaminasi oleh lingkungan lain. Maka tidak boleh membawa HP. Nah, ini tolong bapak dan ibu sekalian, jangan kasih kesempatan putra dan putri bapak itu minta HP kemudian dibelikan. Karena itu akan menjadi celah mereka untuk berbuat yang tidak kita inginkan. Begitu. Lalu bagaimana? Nanti ada aturannya. Orang tua yang ingin telepon anaknya, ada wali hujrohnya, ada wali kamarnya, bisa komunikasi. Orang tua yang minta berita anaknya bagaimana, ada wali kelasnya. Nanti diposting juga foto wali kelas, di kelas ini difoto, kemudian dikirimkan ke orang tuanya, ke grup wali kelas. Artinya kami sudah memberikan fasilitas seperti ini, ya, karena kami harus menjaga juga, bukan menjaga jasadnya saja, bukan, kami juga harus menjaga fikrahnya dari